Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca, artinya 5, dan shila, yaitu batu sendi atau dasar. Shila, vokal I panjang, yaitu peraturan atau tingkah laku yang baik. Dalam bahasa Indonesia sendiri diartikan sebagai susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Sejarah Pancasila itu berawal dari masa kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Shailendra yang telah didirikan Universitas Agama Buddha pada saat itu. Berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa, mengandalkan kekuatan jalur perhubungan laut. Nilai-nilai Pancasila sendiri tercermin dengan adanya umat Buddha dan Hindu dalam hubungan antar wilayah sebagai wilayah pusat pelayanan dan perdagangan. Selanjutnya, pada masa kerajaan Majapahit, di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada banyaknya agama yang dapat hidup secara berdampingan pada masa itu. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Magruwa, yang berhubungan dengan negara tetangga juga berlangsung dengan baik. Selanjutnya, masa penjajahan. Perjuangan sebelum abad ke-20, adanya imperialisme oleh bangsa Eropa melalui perlawanan secara fisik dari berbagai daerah. Pada awal abad 19, dari sistem VOC menjadi pemerintah Hindia Belanda dengan adanya sistem kolonialisme dalam perlawanan berbagai daerah. Dan juga adanya organisasi pertama pada 20 Mei 1908 yaitu Budi Utomo, dilanjutkan dengan Syarikat Dagang Islam 1911, Indische Party 1913, PNI 1927. Masa penjajahan Jepang pada 8 Maret 1942 adanya mempropagandakan, yaitu dengan adanya negara Indonesia dibebaskan dengan adanya kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Yaitu pada 29 April 1945, pembentukan Badan Penyelidik Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pertama, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 mengusulkan adanya 5 asas negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengusulkan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat, dan disusul oleh Presiden Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Pada rapat tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati adanya isi rancangan naskah proklamasi yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan pada sidang kedua 10-17 Juli 1945 BPUPKI, yaitu isinya rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Dalam sistematika Pancasila, sejarah perkembangan ketatanegaraan pada periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu disahkannya PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Konstitusi UUD 1945. Dalam pembukaan rumusan Pancasila, serta sistem presidensil yang berjalan dengan kabinet, bertanggung jawab kepada presiden, namun sistem ketatanegaraannya berubah sejak adanya maklumat Wapres nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Selain itu juga dalam sistem presidensil ini berubah menjadi sistem parlementer, sehingga para menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau KNIP, dan sistem pemerintahannya berubah, namun tekstual dalam UUD 1945 ini tidak berubah. Maka dalam sistem pemerintahan dan administrasi negara tersebut menyalahi UUD 45. Maka dari itu dalam konferensi meja bundar adanya perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat, yaitu tidak berlakunya UUD 45, sehingga rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 45 juga tidak berlaku lagi. Pada 27 Desember 1949 disepakati Konstitusi RIS. Maka UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian RI. Mukadimah Konstitusi RIS tersebut yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Pada 5 Juli 1959, Dekret Presiden yaitu rumusan sistematika Pancasila tetap seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu dalam sistem ketatanegaraannya terdapat suatu penyimpangan. Pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan presiden membentuk MPRS dan DPAS, penentuan masa jabatan presiden seumur hidup, dan adanya organisasi PKI dan kudeta yang membentuk negara komunis di negara Indonesia sebagai penyimpangan terbesar oleh PKI tersebut. Maka dari itu, dalam mewujudkan pemerintahan negara berdasar UUD 1945 dan Pancasila, maka dibentuklah alat-alat pelengkapan negara, yaitu Presiden dan Menteri-Menteri, DPR, GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, MPRS, dan DPAS. Masa 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966, terjadinya banyak penyelewengan. Keluarlah Tritura sebagai dasar terbitnya Supersemar 1966. Dan pada masa 11 Maret 1966 sampai 19 Oktober 1999, kilasan sejarah Orde Baru, kelemahan UUD 1945 dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto dengan menguasai proses rekrutmen MPR. Dan pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada masa 19 Oktober 1999 hingga sekarang, adanya perubahan dalam UUD 1945 yang diamandemen, yaitu
amandemen pertama UUD 1945 yaitu pada 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000 yang berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Amandemen kedua UUD 1945 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001 yang berhasil diamandemen sebanyak 25 pasal. Amandemen yang ketiga UUD 1945 yaitu pada 9 November 2001 hingga 10 Agustus 2002 yang berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Dan untuk amandemen yang keempat ini UUD 1945 10 Agustus 2002 hingga sekarang telah berhasil diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal pada aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam deklarasi negara hukum dari semula hanya ada di dalam penjelasan menjadi bagian dari batang tubuh UUD 45, yaitu adanya pemisahan kekuasaan negara, dasar hukum sistem pemilu yang diatur, pemilu yang langsung diterapkan bagi presiden dan wakil presiden, serta periodisasi lembaga kepresidenan yang dibatasi, kekuasaan kehakiman yang mandiri, serta akuntabilitas politik melalui proses rekrutmen anggota parlemen, adanya pelindungan secara tegas terhadap HAM. Maka itulah penjelasan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.